Assalamualaikum adik-adik dan kakak-kakak yang manis. Kali ini Bunda lanjut lagi baca buku cerita 33 binatang paling heboh karya Indah Hanako. Cerita kali ini berjudul Percakapan Sisi dan Wim. Kisah ini menceritakan tentang Sisi si belalang dan Wim si tanaman kantong semar. Simak baik-baik ya. Sisi menatap sekeliling dengan mata majemuknya. Sekitarnya tampak sepi pagi ini. Suasana hutan begitu hening. Hanya sesekali terdengar suara di kejauhan. Kadang suara burung, gajah, harimau, atau tonggeret. Sisi suka suasana seperti ini, tidak berisik dan hiruk-pikuk. Sisi adalah seekor belalang. Dia biasa memakan daun-daunan hijau. Rasa daun hijau itu sangat nikmat. Sisi mempunyai 2 adik yang masih kecil. Itulah sebabnya dia lebih sering bermain sendiri ketimbang membawa adik-adiknya. Apalagi ibu pun tidak memberi izin jika mereka pergi hanya bertiga. Biar ibu yang menjaga adik-adikmu. Mereka masih terlalu kecil. Kamu pun belum bisa menjaga diri dengan baik. Begitu selalu ucapan ibu. Ibu memang benar. Sisi belum mampu menghadapi dunia luar sendirian. Itulah sebabnya kedua orang tuanya selalu mengingatkan Sisi agar tidak bermain terlalu jauh dari rumah. Mereka khawatir dia akan terluka. Bu, hari ini aku mau main keluar ya. Begitu Sisi pamit tadi pagi. Ibunya sedang sibuk menyiapkan makanan untuk kedua adiknya. Mau kemana? Tanya ibu ingin tahu. Berkeliling, tidak akan lama. Ibu pun setuju. Baiklah, tapi ingat, jangan pergi terlalu jauh. Hutan ini sangat luas, kamu bisa tersesat, beritahu ibu. Iya bu, aku tahu. Sisi tidak berterus terang bahwa dia sebenarnya ingin ke arah tenggara. Ayah dan ibu selalu melarangnya pergi ke sana. Entah kenapa. Namun semakin dilarang, Sisi justru semakin ingin tahu. Itulah sebabnya pagi ini dia menuju tenggara dengan diam-diam. Kalau dia mengatakannya kepada orang tuanya, mereka pasti akan melarangnya. Bisa-bisa Sisi malah dimarahi. Ini kali pertama Sisi berada di tenggara. Hutan di sini sama lebatnya dengan yang lain. Tapi ada satu tanaman yang langsung menarik perhatiannya. Dan Sisi yakin dia belum pernah melihat tanaman seindah itu. Tumbuhan itu menyerupai kantong, berwarna merah, tampak indah di antara tumbuhan berwarna hijau. Ada daun berukuran cukup besar dengan warna yang cerah dan menarik. Sisi tidak tahu nama tanaman tersebut kantong semar. Tumbuhan apa itu? Sisi bicara pada dirinya sendiri. Dia mulai melompat, mendekat ke arah tumbuhan unik itu. Hidung Sisi mencium bau yang cukup menyengat, mirip wangi madu. Tiba-tiba, Sisi melihat seekor lebah madu menempel di tepi kantong tumbuhan itu. Sisi sangat kaget ketika tiba-tiba saja lebah itu tergelincir ke dalamnya dan tidak pernah keluar lagi. Karena penasaran, Sisi segera menyapa tumbuhan itu. Hai, namaku Sisi. Kemana lebah tadi? Apakah masih ada di dalam kantongmu? Tanyanya tanpa basa-basi. Aku Wim, kata si tumbuhan. Lebah tadi sudah masuk ke dalam kantongku dan menjadi makananku. Balasnya enteng. Sisi melotot kaget. Kumbang itu makananmu? Bukankah kamu hanya tumbuhan? Kenapa bisa makan lebah? Wim terkekeh geli. Pasti kamu belum pernah melihatku ya? Sisi mengangguk. Orang tuaku selalu melarangku main ke sini. Tentu saja, mereka takut kamu akan menjadi mangsaku, ucap Wim enteng. Pasti kamu ke sini tanpa seizin orang tuamu. Sisi tampak serba salah.
Iya, kamu benar. Aku memang kesini dengan diam-diam. Anak nakal. Sisi teringat lagi kepada lebah tadi. Aku bukan anak nakal, kamu yang nakal. Kenapa memakan lebah? Wim tergelak. Kamu pasti heran. Bagaimana mungkin sebuah tumbuhan memangsa hewan, kan? Kamu ingin tahu? Maukah kamu memberitahuku? Sisi menatap Wim dengan penuh harap. Baiklah, aku akan memberitahumu, belalang muda yang cerewet. Sisi tersipu malu. Wim memang benar, dia seekor belalang muda yang sangat cerewet. Aku punya madu dan nektar yang lezat di dalam kantong ini. Apa kamu tidak mencium wanginya? Iya, aku menciumnya dari jauh. Aku Sisi. Nah, nektar dan madu itu yang membuat banyak serangga sepertimu datang padaku. Jika mereka hinggap di tubuhku, mereka pasti akan tergelincir karena bagian tepi kantongku ini sangat licin. Sisi tiba-tiba mengerti. Jadi, madu itu adalah perangkap untuk serangga? Tanyanya marah. Iya, setelah serangga masuk ke dalam kantongku, ada larutan getah dan asam di dalamnya. Hewan itu pun tenggelam dan tidak bisa menyelamatkan diri lagi. Begitulah caraku makan, urai Wim. Sisi melotot. Ternyata kamu sangat jahat, protesnya. Wim tertawa kecil mendengarnya. Aku tidak jahat. Tubuhku memang seperti itu dan aku tidak bisa mengubahnya. Sisi terdiam. Beberapa saat dia berpikir keras. Jadi, kamu juga akan memangsaku? Apa kamu mau hinggap di kantongku? Gurau Wim. Sisi buru-buru menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak. Sisi dan Wim akhirnya melanjutkan obrolan selama beberapa saat. Sisi kaget saat menyadari hari sudah siang. Wah, aku harus pulang sekarang. Ternyata sudah siang. Ibu bisa marah kalau tahu aku bermain ke sini. Kamu tidak boleh berbohong pada orang tuamu, Wim menasihati. Sebelum pulang, Sisi menanyakan satu hal pada Wim. Apakah aku masih boleh main ke sini tanpa menjadi mangsamu? Wim tertawa geli. Tentu saja boleh, kita sudah berteman, jadi aku tidak akan memangsamu, janjinya. Sejak itu, Sisi mulai rajin mengunjungi Wim. Mereka mengobrol tentang banyak hal. Wim menjadi sahabat Sisi. Nah, itu tadi cerita Sisi si belalang dan Wim tumbuhan kantong semar. Seperti pesan Wim pada Sisi, bila kita tidak boleh berbohong, tidak boleh melanggar larangan orang tua. Karena larangan orang tua selalu untuk kebaikan anaknya. Anak baik selalu jujur dan patuh pada orang tua. Jadi, adik-adik dan kakak-kakak juga harus selalu jujur dan patuh pada orang tua. Dan selalu bersikap jujur kapanpun dan dimanapun. Karena kejujuran adalah harta yang sangat berharga. Fakta sains dari cerita ini, belalang memiliki kaki belakang yang kuat sehingga dapat melompat jauh. Belalang menghasilkan suara ketika menggesekkan sayap depan dengan duri-duri di kaki belakangnya. Nyanyian belalang disebut stridulasi. Kantong semar merupakan tanaman pemakan serangga atau insektivora. Sampai di sini dulu ceritanya. Sampai ketemu lagi.